Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 bersama saya, Ibu Vina. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semua kelas 10? Ibu berharap anak-anak semua tetap sehat dan selalu bersemangat untuk belajar PAI bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan minggu lalu, yaitu bab 5 tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Kita akan review sedikit materi sebelumnya. Kita sudah membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Substansi dakwah Rasul itu ada 4. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan tentang tauhid. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Yang ketiga, Rasulullah menegakkan persamaan derajat dan keadilan. Dan yang terakhir, Rasulullah mengajarkan tentang adanya hari kiamat. Sedangkan strategi dakwah Rasul itu dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut golongan as-sabiqunal awwalun. Tahapan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Hal ini dilakukan setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Nah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul dan penyebab keberhasilan dakwah Rasul. Mari kita simak bersama pembahasan kita tentang materi tersebut. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena kesombongan dan keangkuhan. Jadi orang kafir Quraisy itu memiliki sikap sombong dan angkuh. Mereka memandang bahwa mereka itu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab yang lain. Mereka enggan menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu dapat menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat mereka serta mengancam kedudukan mereka. 2. Fanatisme buta terhadap leluhur. Orang kafir Quraisy itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun mereka laksanakan, yaitu penyembahan berhala dan melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Hal ini menyebabkan akhirnya mereka itu sangat sulit untuk menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah yang Maha Esa. 3. Eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Selain menolak dan menentang ajaran agama Islam, orang kafir Quraisy juga berusaha agar umat Islam itu keluar dari agamanya. Mereka itu melakukan banyak sekali penyiksaan baik terhadap Rasulullah maupun kepada para pengikutnya. Salah satu penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy yaitu yang pertama, Uqbah bin Abi Mu'aid yang menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret
keluar masjid ketika Rasulullah sedang tawaf. 2. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang melemparkan kotoran ke kepala Nabi. 3. Kaum Quraisy memboikot kaum muslimin dengan memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka diperintah oleh Rasulullah untuk berpindah atau hijrah ke luar kota Makkah. Peristiwa hijrah kaum muslimin, di sini ada 2 peristiwa hijrah. Hijrah yang pertama yaitu hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Para sahabat pergi ke kota Abisinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang secara sembunyi-sembunyi. Mereka mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang baik dari Raja Habsyi, yaitu yang bernama Najasyi. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali ke kota Mekah. Namun, di sana mereka mendapat siksaan yang lebih kejam dari sebelumnya. Oleh karena itu, mereka hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abisinia pada tahun kelima dari kenabian, yaitu tahun 615 Masehi. Kali ini, mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Hijrah selanjutnya yaitu hijrah ke Madinah atau Yasrib. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar dan orang-orang muslimin itu hijrah ke kota Yasrib. Sesampainya di Kuba, Nabi beristirahat dan menginap di rumah Ummi Kulthum bin Hindun. Kemudian, Nabi membangun masjid yang diberi nama Masjid Quba. Ketika Nabi sudah memasuki kota Yasrib, beliau dieluk-elukan oleh penduduk kota itu. Dan mereka menyambut kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yasrib diganti menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam itu memancar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu penyebab keberhasilan dakwah Nabi. Dakwah Nabi ini bisa berhasil diterima oleh kaum itu karena yang pertama, Nabi memiliki akhlak yang mulia. Sifat Nabi yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. 2. Memiliki analisa sosial yang cerdas. Yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Nabi itu sangatlah gigih, tangguh, dan rela berkorban dalam menegakkan kebenaran. Beliau pantang menyerah dan meninggalkan kesenangan duniawi dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. 4. Penuh kasih sayang. 5. Menyampaikan kebenaran. Yang keenam, menggunakan strategi yang tepat. Maksud dari strategi yang tepat di sini adalah ketika berdakwah, Rasulullah tidak langsung dengan terang-terangan, tetapi beliau menggunakan jalan sembunyi-sembunyi. Dilakukan dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Setelah ia mendapat dukungan dari keluarga dan para sahabat, barulah beliau berdakwah secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy.
Hikmah dakwah Rasulullah SAW di Makkah. 1. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. 2. Meyakini bahwa semua hidayah itu datangnya dari Allah, sementara Rasulullah hanya bertugas menyampaikan risalah. 3. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi sesama manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Dan yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Demikian itu tadi pembahasan kita tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sepantasnya mengikuti dan meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Makkah. Apa yang harus kita teladani? Yang bisa kita teladani adalah bagaimana kita bisa memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah ketika dihadapkan dengan banyak tantangan dan banyak ujian. Dan mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan di hari ini bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Apabila ada materi yang belum bisa dipahami ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan di Google Classroom dan akan kita diskusikan bersama. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian tugasnya yaitu membuat peta konsep atau mind mapping dari bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Jadi yang dibuat peta konsep hanyalah poin-poinnya saja, dan kalian bisa membuat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin sehingga kalian itu bisa memahami isi materi dari bab tersebut. Saya kira tugas sudah bisa dipahami. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.